setelah kematian, hadisnya panjang ya kalau kita bahas ya, bagaimana kematian orang beriman itu nanti si ruhnya ditunggu oleh malaikat dengan alon-alon, dengan pelan-pelan keluarnya, ditunggu. Malaikatnya juga nunggu dengan sabar ya. Ayo silahkan keluar pelan-pelan. Kemudian begitu keluar, diberikan wangi-wangian dari surga, kemudian nanti diangkat ke langit, ke pintu langit yang pertama. Kemudian hebohlah penduduk langit di sana mempertanyakan, ini siapa nih yang wanginya harum banget gitu. Sampai terus menembus langit yang ketujuh, sampai ketemu Allah, maka kata Allah catat dia sebagai ahlu surga, kemudian dikembalikan ke dunia, kembalikan ke kuburnya. Kuburnya nanti dia akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, ya pertanyaannya man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, semuanya bisa berhasil dijawab. Kemudian alam kuburnya dilapangkan, ya diberikan cahaya, kemudian didatangi oleh amal baiknya yang berupa manusia yang terbaik menemaninya. Kemudian setiap pagi dan sore diputarkan ya video tentang surganya, tapi dia berada di barzakh, ya, di alam barzakh, yang masih menunggu ini ya. Kemudian kebalikannya orang yang durhaka, banyak kemaksiatan, tidak beriman kepada Allah, maka si ruhnya itu akan ditarik dengan sangat kuat, ibaratnya seperti silet yang dicabut dari kapas ya. Nah, itu kan sakit sekali itu. Karena nanti baunya bau busuk, langit itu nggak ada yang terbuka pintunya, sampai dikembalikan dengan dilemparkan ke kuburnya. Datang malaikat Munkar dan Nakir, bertanya hal yang sama, nggak bisa menjawab. Kemudian di situ nanti dihimpit, semakin sempit kuburannya, dan datang amal buruknya dengan sejelek-jelek dan sebau-baunya. Dan nanti pagi dan sore diperlihatkan bagaimana video tempatnya di neraka. Dan dia nggak bisa kemana-mana. Itu alam barzakh. Jadi kalau kita bayangkan perjalanannya, kita sedang ada di sini ibarat suatu ruangan, ada ruangan. Kemudian nanti ada pintu, ya, itu pintu berupa kematian. Nanti ada koridor, nah koridor yang panjang gitu. Nah ini barzakh. Kemudian nanti ada pintu lagi, itu ada kiamat kubro. Nah di sana ada kiamat kubro. Semua nanti dibangkitkan sampai nanti ada dua pilihan, ada dua tempat, surga atau neraka. Jadi koridornya semacam barrier gitu yang menghalangi orang, ya, nggak bisa kembali ke dunia, juga nggak bisa langsung masuk ke surga atau neraka. Dia nunggu gitu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, nah kita langsung masuk ke surat Az-Zumar. Silahkan dibuka atau nih dilihat di screen ya. Surat Az-Zumar ini memberikan informasi yang cukup detail tentang perjalanan yang tadi. Mulai dari wa nufikha fis-sur faso'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Malaikat Israfil mendapatkan pesanan, order dari Allah untuk meniup trompetnya. Maka wa nufikha fis-sur. Ditiuplah trompet sangkakalanya itu, maka apa yang terjadi? Faso'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Semua yang ada di langit dan di bumi mati. Semuanya. Illa mansya Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Saya kira ini bukan bahasan kita ya, karena nggak dapat, kita nggak punya info apa-apa tentang siapa yang tidak dimatikan saat ada sangkakala itu ditiup pertama kali. Ya. Fokus kita adalah big picture-nya ya, gambaran besarnya. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi dengan diri kita. Ya, Masya Allah. Jadi begitu semuanya mati. Dan ayat ini menggunakan dengan tiupan. Ya, jadi suara itu kan punya daya jelajah, daya jangkau yang lebih lebih dahsyat ya, ya daripada dentuman dari yang lain-lain. Suara itu ya. Jadi kita mau nyumput di mana, sembunyi di mana. Ya, kalau suara itu dia bisa tembus. Bahkan kalau ada ruangan kedap suara pun, itu nggak berhasil. Nah itu dia, malaikatnya mati nggak? Ya? Nah itu penjelasan. Nah itu bukan ranah kita lah ya. Tapi ada ya penjelasan yang setelah semua mati, maka malaikat Israfil itu juga dimatikan. Yang penting kitanya bagaimana gitu ya.
Jadi dengan suara ini yang Masya Allah ya, jadi kekuatan suara itu sampai bisa menembus kemana-mana. Jadi kalau kekuatan sekian desibel itu bisa menghancurkan kaca gitu ya. Ini bayangkan. Ya, kilat ya, sebelum ada kilat itu kan ada petir. Suara petir aja membuat ya kita ini ketakutan. Nah, apalagi dengan suara tiupan trompet hari kiamat. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup. Jadi ini cerita tentang hari kiamat, kiamat kubro. Jadi yang sudah meninggal duluan, ya dia nggak tidak diceritakan di sini. Artinya dia udah mati gitu ya. Nah, ini menyisakan bagi yang masih hidup, nah, semuanya dimatikan dengan tiupan ini. Kemudian ada tiupan yang kedua. Tiupan kedua ini menghidupkan semuanya. Faidahum qiyamun. Di semua yang mati, baik saat hari kiamat kubro ataupun sebelum-sebelumnya, itu dibangkitkan, dihidupkan kembali, qiyam. Semuanya berdiri, yang zurun. Melihat. Nih coba bayangkan diri kita. Diri kita menjadi talent, menjadi artisnya lah gitu ya. Untuk sebuah pertunjukan pada suatu stadion. Kebayang nggak gimana itu? Semua itu berdiri, ya semua menatap ke panggung di mana diri kita berada. Wah itu, bagaimana perasaannya? Memang harus kita ilustrasikan, kita imajinasikan. Saya misalnya pengalaman berbicara di depan ya mungkin berapa puluh orang, sampai nanti ratusan orang, sampai ribuan orang, waduh itu, itu baru jumlahnya. Belum lagi kapasitas orang yang menjadi audiensnya. Ini teman-teman di bawah saya usianya saya agak pedean dikit gitu ya. Tapi kalau di depan saya harus bicara depan orang-orang yang secara usia, pengalaman hidup, itu lebih dibandingkan diri saya, itu kan beda lagi. Tingkat groginya. Nah ini tidak hanya jutaan orang, bukan hanya stadion, tapi ini adalah padang mahsyar. Tidak hanya orang yang usianya di bawah kita, tapi semua orang-orang mungkin guru kita dan sebagainya, itu hadir di situ. Ya, qiyamun yang zurun, melihat. Ini proses nanti persidangan akan dibukakan, diputar gitu ya rekamannya, kelakuan kita seperti apa dan semuanya akan yang zurun. Ngeri ya ini. Jadi kalau kita di dunia ini mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kayaknya kita siap menghadapi suasana ini gitu. Ya, dengan alhamdulillah ya hada kitabuna. Ya, ini kitab saya. Silahkan dibuka, silahkan dibaca, diputar. Kemudian wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jadi setelah semuanya qiyamun yanzurun, ya, berdiri dan melihat, dibuat ada suatu cahaya yang memberikan penerangan kepada padang mahsyar itu. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dengan cahaya Allah. Jadi kita punya pengalaman melihat cahaya yang begitu indah, menakjubkan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi sebuah imajinasi kita. Jadi ada orang sedang di panggung kemudian disorot cahaya gitu, downlight gitu cahaya, atau juga cahaya disco. Wah, itu. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Begitulah Allah. Ya, jadi menyorot gitu ya. Orang yang sedang disidang ini, wa al kitab. Kemudian bukunya diberikan. Buku buku tingkah lakunya diberikan. Ini bagaimana nih teman-teman yang sedang kuliah ketika di akhir semester itu setelah ikut ujian ya ada UAS ya. Kemudian nanti hasilnya itu kalau baik ya hasilnya itu dengan senang kan menyampaikan kepada orang tua, menceritakan. Ini hasilnya A gitu. IPK-nya bagus ya. Seneng kan? Dia pede, silahkan dibuka, silahkan dibaca. Tapi kalau kebalikannya situasinya, wah itu kan malu ya. Kita udah nggak siap menghadapi situasi itu. Ya udahlah, nggak usah diterusin, udah langsung aja. Ada punishment apa kan begitu ya. Tapi tidak. Ya Allah tetap memberikan prosesnya itu. Ada orang yang diberikan kitabnya itu buku, ya catatannya dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dilempar dari belakang. Nah, itu di juz 30 ya, dilempar dari belakang. Wah, itu udah mengerikan. Setelah itu wajih abin nabiin, maka didatangkanlah an-nabiin, para nabi.
Para nabi ditanya, benar nggak kamu sudah menyampaikan berita-berita, risalah, ya, petunjuk? Benar ya Allah. Ditanya gitu. Wasyuhada, syuhada itu saksi-saksi, para malaikat yang mencatat, dua malaikat yang mencatat, ditanya juga oleh Allah, benar nggak Nabi itu sudah menyampaikan? Benar nggak orang ini sudah mendengar? Terus semuanya. Wasyuhada, saksi-saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Jadi peradilan itu menghasilkan keputusan yang benar-benar adil dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ya, semuanya udah mengetahui, ya, endingnya akan kemana, apakah surga atau neraka.